Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya upload video kuliah yang saya bikin sebelumnya di dalam class material, sehingga nanti Anda bisa juga melihat video tersebut untuk mengulangi kuliah-kuliah saya, ya, di samping dengan juga materi-materi yang ada. Baik, jadi hari Selasa ya. Hari Selasa lalu kita sudah membahas mengenai stresses. Sesuatu yang mungkin sudah Anda kenal, tetapi saya lebih mendekatinya dalam lebih matematik gitu ya, tapi mungkin tidak matematik banget, tapi mengulangi sih, apa tuh tegangan, dan bagaimana stress transformation dengan menggunakan lingkaran Moore, sehingga dia bisa melihat atau menghitung tegangan dari berbagai sudut, dari berbagai koordinat yang berbeda, sudut koordinat yang berbeda. Ya, itu sudah dibahas, saya kira dalam MKM. Saya hanya mengulang lagi karena itu penting Moore cycle. Dari Moore cycle tersebut kita mendapatkan principal stress, ya, sigma 1 dan sigma 2, dan juga sebetulnya tau max-nya. Ya. Nah, principal stress itu kemudian saya mengenalkan disebut dengan invariance, karena principal stress tersebut tidak tergantung dari arah. Ya. Tegangan tersebut bisa dibuat dari berbagai tegangan macam tensor yang macam-macam, tetapi akan menemukan yang sama, yaitu dengan invariance. Dan Anda kenal invariance untuk vektor, tapi juga ada tensor. Ya. Dan invariance itu bisa digabung-gabung sedemikian rupa dan tetap membuat suatu invariance yang baru. Jangan terlalu terkejut dengan invariance. Invariance banyak dipakai untuk yang lain-lain, bahkan juga untuk menghitung bintang-bintang, dan bahkan Einstein menggunakan juga invariance. Kita hanya mencuplik pengertiannya saja. Karena apa? Karena itu nanti dipakai untuk membuat failure criteria. Failure criteria seperti itu Pascal dan yang lain. Ya, relativitas biasanya banyak dipakai, ya. Relativitas banyak memakai invariance gitu. Ya, Brian membuat pernyataan saya appreciate Brian, bagus sekali. Jadi memang tentu saja matematika saya tidak akan sampai ke arah relativity. sedikit orang yang tahu mengenai relativity. Tetapi invariance tersebut sebagai suatu kalau di tensor dan vektor, suatu quantity yang tidak tergantung dari arahnya. Ini menarik karena kalau kita nanti tergantung dari arahnya, maka kita harus tes material dalam berbagai arah yang tidak mungkin gitu. Jadi kalau kita membuat satu material karakteristik, dia harus tidak tergantung dari koordinatnya. Nanti dipakai di komposit, dipakai di banyak di metode. Karena itu teori-teori seperti von Mises. Kenapa kita mencari tegangan von Mises dan nanti juga mencari tegangan Tresca? Karena tegangan-tegangan tersebut invariance, tidak tergantung dari arahnya, tidak tergantung dari arah sudut Anda melihat. Sehingga nanti kalau kita punya tegangannya dihitung di von Mises, dan di von Mises nanti dibandingkan dengan tegangan maksimum, misalkan yielding, tegangan ruptures, dan segala macam. Ya, tapi itu teori aja. Nah, ya. Jadi kalau orang-orang praktikal biasanya kalau Anda punya tegangan, konsep tegangan, karena mendapatkan sigma X, sigma Y, atau XY, maka kemudian dicari von Mises, tegangan von Misesnya. Ya, kalau nanti pakai definite element juga begitu, dicari tegangan von Misesnya. Nah, setelah mencari tegangan von Mises dan Tresca-nya, baru nanti tegangan von Mises ini yang dibandingkan ke kekuatan materialnya, yield maupun rupture, gitu ya. Jadi biasanya kalau Anda mau menganalisis suatu tegangan,
Suatu struktur Anda mengenai tegangan, mendapatkan tegangan-tegangannya, tegangan-tegangan itu kemudian dicari yang namanya von Mises. Nanti Pak Giri akan mengulang mengenai von Mises. Ya. Dan kemarin saya juga sudah menerangkan mengenai von Mises. Tegangan von Mises itu persamanya apa saja? Ada sigma 1, sigma 2, von Mises. Ya, dicari von Misesnya. Kalau sudah dicari tegangan von Mises dan ketemu, baru nanti von Mises itu yang dibandingkan ke arah tegangan rupture-nya. Oke ya? Oke, jadi itu yang disebut dengan apa namanya invariant untuk stress invariant. Baik, saya akan menerangkan mengenai kalau kemarin kita sudah menerangkan tegangan, pasangannya tentu saja regangan. Regangan atau strain. Jadi akan menerangkan mengenai regangan atau mana tadi? ASR. Oke. Nah, saya akan menerangkan mengenai regangan sekarang. Maaf, ini lambat nih, komputer saya lambat nih, uploadingnya. Baik, Anda sudah lihat ya? Lihat presentasi saya ya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih sekali. Jadi kita membahas mengenai strain atau regangan. Gitu ya. Regangan itu strain atau regangan, dan kalau Anda terlalu banyak stres akan terjadi strain. Gitu ya. Nah, jadi atau kelelahan atau strain, tapi beda antara stres, pengertian stres dan strain, tapi tetap saja kalau Anda dapatkan stres, Anda akan dapatkan strain. Nah, apa itu strain? Nah, sebelumnya kalau Anda tahu apa itu strain, strain itu kalau saya punya, masih ingat ya, kalau saya punya, aduh, ini saya gambarnya selalu jelek. Saya berikan beban, saya beban begini, gitu ya, ini panjangnya L, terus kemudian tentu saja dia akan apa namanya meregang sebesar delta L. Gitu ya, akan meregang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa yang disebut dengan strain, definisinya strain, itu adalah perubahan regangan, pertambahan deformasi dibagi dengan L. Ya kan? Anda tahu ya? Jadi kalau yang disebut dengan strain itu adalah delta L dibagi dengan panjang semula. Gitu ya. Nah, itu yang apa namanya definisi dari strain. Oke, ini disebut dengan engineering strain ya. Jadi delta L dibagi dengan L. Oke, tentu saja ini kalau deformasinya pendek. Kalau deformasinya kecil, kita masuk dalam namanya small deformation. Kalau kita sudah memakai large deformation, di mana apa namanya besar, maka akan ada unsur lain ya, karena tidak bisa cuma apa namanya linear seperti ini. Di daerah plasticity atau di daerah tempat-tempat yang punya large deformation, maka strain-nya akan lebih besar. Ya, tapi ini masuk dalam kita sebut dengan hukum Hooke ya, Hookean, di mana hubungan antara P dan delta L katakanlah atau L itu akan linear. Gitu ya? Itu Robert Hooke tahun abad ke berapa ya? Abad ke-16 barangkali. Sebelum Newton. Ini adalah hukum Hooke. Ya, kalau Anda tentang sejarah menarik sekali itu.
mengenai Robert Hooke, bagaimana dia bertengkar dengan Einstein, dengan Newton, dan yang lain cerita yang lain. Baik, tapi kita nggak punya waktu, nanti aja kalau kita punya waktu kita diskusi atau cerita-cerita tersebut. Baik, jadi secara 3 dimensi, kalau saya punya X, Y, Z, saya punya X, Y, dan Z, dan saya punya titik O, gitu ya, sebenarnya titik A, B, dan C, gitu ya, dan itu masih rectangular. Jadi ada OA delta X, OB delta Y, OC delta Z, dalam perpindahan dalam arah X, Y, dan Z. Perpindahannya dalam arah U, V, dan W, gitu ya. Kemudian titik O ini berpindah karena deformasi ya, dia pindah ke O aksen. Demikian juga C yang tadinya rectangular itu berpindah ke C aksen, ini berpindah ke B aksen, ini A berpindah ke A aksen. Dan sekarang bukan hanya tidak berbentuk lagi rectangular, tapi sudah miring. Tadinya begini, ya, rectangular, kemudian berpindah dan mungkin begini, membentuk satu sudut. Jadi ya, jadi ini nanti membentuk satu. Oke, jadi bayangkan suatu titik O yang mendapatkan suatu tegangan yang besar atau loading besar, loading yang banyak, dia tentu saja nanti berdeformasi. Yang dari O itu pindah ke O aksen. Ya, yang tadinya kemudian rectangular, dia bisa menjadi. Oke ya, very good. Nah, saya ambil yang delta X saja. Sekarang kita sebut dengan normal strain. Anda tahu normal strain. Normal strain itu yang apa namanya normal. Oke, jadi kalau saya tadi punya P aksen, ya, dan punya Q aksen awalnya, katakanlah PQ aksen, jaraknya adalah delta X atau L0. Kemudian ketika deformasi dia P-nya itu pindah ke P dan Q tadinya begini, yang jaraknya adalah delta X. Kemudian P-nya berpindah ke arah P aksen, yaitu ada X plus U, ya, Y dan Z, terbentuk Y dan Z, dan aksennya yang tadinya jaraknya delta X, sekarang berpindah menjadi delta X plus U aksen dalam Y dan Z. Ya, jadi sekarang berpindahnya dulu berpindah ke arah X dulu deh. Pindah ke arah X. Jadi Y dan Z bukan fungsi variabel, tetapi hanya satu titik dalam Y dan Z. Oke, jadi gimana ya? P dan Q yang jaraknya delta X berpindah sekarang. P-nya berpindah ke arah P aksen dan Q-nya berpindah ke Q aksen. Ini masih linear. Jadi akibatnya di sini X plus delta X plus U aksen dalam YZ. Begitu ya? Good. Oke, kalau Anda tidak ini geometrinya jangan khawatir. Yang penting nanti rumusnya aja. Oke, jadi setelah deformasi, let the displacement of P in the X dan B U. Jadi P akan menjadi X di U ya, deformasinya U, dan Q yang di dalam itu akan berubah menjadi Q aksen. Sehingga sekarang karena regangan itu adalah perubahan panjang dibagi dengan panjang awal, jadi kita ingin mencari sekarang panjang P aksen, Q aksen itu berapa? Jadi the new distance between these 2 points, P aksen and Q aksen in X direction after deformation. Jadi panjangnya P aksen dan Q aksen Anda bisa lihat ini adalah X plus delta X plus U aksen dikurangi X plus U P aksen ini, gitu ya, di dalam ini,
minus X plus U. Oh, sorry, minus X plus U, jadi minus X plus U. Gitu kan? Dan itu sama dengan delta X plus delta U. Oke, nah dan kita tahu delta U itu adalah U aksen minus U, change of the length, change of the length. Jadi delta U adalah perubahan panjangnya, karena tadi dari U aksen ke U, jadi perubahan panjangnya dia. Nah, perubahan panjangnya itu akan dapat X plus U, gitu ya, delta U-nya ini. Karena itu kalau perubahan panjangnya adalah U aksen minus U atau delta U, sehingga epsilon X-nya itu adalah perubahan panjang dibagi dengan panjang semula, delta U per delta X. Dan delta X mendekati 0 sama du per dx. Oke, kalau Anda bisa mendalami ini lagi, apa namanya, coba dilihat satu persatu nanti kalau sempat. Tapi kalau tidak sempat, percaya aja lah bahwa epsilon xx atau regangan dalam x itu sama dengan du per dx. Jadi ya, du per dx. Jadi ini artinya apa? Ini perubahan panjang ke arah U, karena U adalah deformasi ke arah X, dibagi dengan delta. Delta X ada awalnya. Oke ya? Ini penting du per dx. Nanti banyak teman-teman yang melupakan mengenai regangan ini, bahwa regangan itu du per dx. Tapi ini adalah hanya berlaku untuk yang disebut dengan small deformation. Kalau Anda nanti bicara mengenai large deformation, maka nanti ada unsur yang lain. Tetapi itu biasanya untuk S2 ya, kalau large deformation. Meskipun kalau teman-teman nanti yang akan mengambil tugas akhir di struktur, biasanya karena teman program seperti Nastran, LS-Dyna, Abacus yang banyak dipakai di tugas akhir, itu sudah ada di dalamnya, sudah ada embedded mengenai large deformation dan bagaimana solusinya, gitu ya. Large deformation dan bagaimana solusinya. Biasanya mahasiswa langsung pakai aja, gitu ya. Meskipun tidak ini. Tapi it's okay. Karena kalau kita bicara mengenai crashworthiness, crash, kemudian yang lain-lain, maka kita sudah masuk ke large deformation. Dan persamaan ini sudah tidak berlaku. Ya, tapi biasanya langsung pakai mahasiswa S1. Tidak mendalami bagaimana mathematically di dalam large deformation. Kecuali kalau kemudian Anda mau memakai theoretical mechanics yang masuk ke large deformation, maka Anda harus menurunkan persamaan regangan dalam kondisi yang large deformation. Nanti kalau buckling dan post buckling, kemarin Brian sempat bilang mengenai buckling dan post buckling. Kalau kita mau berbicara post buckling yang analytical, maka kita harus masuk ke dalam large deformation dan persamaannya akan lebih complicated. Ya, forget it. Jangan diambil hati dulu. Baik. Nah, secara umum dalam arah X, Y, dan Z, itu adalah begini. Epsilon X sama dengan du per dx, epsilon Y dv per dy, epsilon Z dv per dz. Jangan lupa ini. Ini nanti akan kita pakai di komposit. Misalkan pada saya bicara mengenai komposit, maka kita harus bending of plate, kita harus membicarakan hal-hal seperti ini. Ya, jadi epsilon X du dx, dv per dy, dan dv per dz. Gitu ya. Baik. Kemudian kalau ini tadi sudah tegangan normal, sekarang tegangan geser. Nah, kalau tegangan geser, Anda tahu kalau tegangan geser itu adalah berasal dari yang rectangular ini kan ya, yang tadinya platnya itu rectangular. Kalau terjadi tegangan geser, maka dia akan jadi gambarnya jelek. Jadi akan terjadi tidak lagi rectangular di sini. Ini disebut dengan shear strain karena akibat dari tekanan geser. Jadi ya,
Jadi karena tahu XY, maka akan tegangan. Oke, jadi kita bicara mengenai perubahan sudut sekarang. Yang tadinya rectangular begini, sekarang jadi perubahan sudut. Ya, karena kalau materials diberikan tegangan geser, Anda tahu bahwa yang tadinya rectangular pasti akan terjadi tegangan sudut. Oke, nah, jadi kita bicara tegangan sudut, ya, perubahan sudut. Jadi kalau saya punya X dan Y, tadinya rectangular begini, sekarang dia berubah ke sana, ke delta V, dan dia berubah delta U, dan ini adalah sudutnya. Sehingga yang tadi P akan menjadi R menjadi R aksen, dan Q menjadi Q aksen. Dan P aksen konstan. Oke, nah berapa sih besar sigma theta 1? Saya tuh kadang-kadang selalu lupa dengan apa namanya Latin nih. Theta 1 berapa sih theta 1? Theta 1 tentu ada limit delta V dibagi dengan delta X. Karena di sinus kan ya di sini, kalau sinusnya kecil, apa namanya, sudutnya kecil sekali, maka sinus sama dengan Y sendiri, sama delta V per delta. Ya, nah delta V per delta X, kalau mendekati 0, maka dV per dx. Ya, dan delta 2, theta 2, bisa dengan limit delta U per delta Y, ya, dan itu sama dengan dU per dI. Sehingga gamma XY yang sama dengan gamma YX, karena sama, gamma nanti simetri, dalam matriksnya disebut dengan matriks simetri, maka ini sama dengan theta 1 plus theta 2 sama dengan ini. Ya, jadi kalau XY dan ya YX itu dV per dx plus du per dI. Oke ya, itu adalah apa namanya regangan geser, dan kalau secara komplit adalah X, Y, Z itu dV per dx plus du per dz, atau gamma XY sama dengan dV per dx plus du per dy, gamma YZ sama dengan dV per dy plus dV per dz. Inilah yang disebut dengan tegangan geser, regangan geser. Oke, jadi inilah regangan geser. Tadi adalah regangan normal, dan inilah regangan geser yang komplit. Jadi sekarang saya punya 6 komponen regangan. Seperti kemarin juga 6 komponen tegangan. Sekarang saya punya 6 komponen regangan. Jadi 6 komponen regangannya adalah delta X, epsilon. Epsilon X, epsilon Y, epsilon Z, epsilon delta XY, XZ, delta XY, delta YZ. Jadi ini adalah 6 komponen regangan yang juga yang terjadi karena akibat 6 komponen tegangan. Gitu ya? Good. Nah, untuk plane strain kalau kemarin plane stress adalah regangan yang mengandung Z, artinya dalam rangka ketebalan itu 0. Kalau plane strain, maka yang regangan yang mengandung Z itu akan sama dengan 0. Jadi saya hanya kalau untuk plane strain, maka epsilon Z, gamma XZ, dan gamma YZ menjadi 0. Sehingga saya cuma dapatkan epsilon X, epsilon Y, dan gamma XY. Inilah yang biasanya kita bahas. Gitu ya. Biasanya dalam 2 dimensi, kalau kita bicara mengenai 2 dimensi, kita hanya mencari regangan-regangan. Ya, karena ini gitu ya. Good. Nah, seperti halnya tegangan, maka regangan juga ditransformasi. Ini yang di MKM nggak sempat dibahas. Di MKM Anda hanya membahas mengenai Moore circle untuk
tegangan, untuk stresses, tapi tidak untuk strain. Kalau Anda pure mathematics, sebetulnya Moore circle itu nggak, yang gambar-gambar itu nggak perlu gitu ya, nggak perlu. Karena sebetulnya itu merupakan suatu eigen dari suatu persamaan tertentu. Tapi oke lah, untuk engineering biasanya kita gambar. Nanti kalau pure mathematics, kalau Anda pakai pure mathematics, maka transformasi itu tidak perlu memakai gambar Moore circle, tapi merupakan suatu eigen dari berbagai. Oke, kalau tertarik Anda bisa baca di buku C.T. Sun yang pernah kita lakukan. Oke, lupakan. Sekarang kita bicara mengenai strain transformation yang merupakan pakai Moore circle. Jadi mirip dengan tegangan, tapi yang sekarang yang transformasi adalah argan. Oke, jadi kalau tegangannya seperti ini, dan saya ingin cari tegangan dalam arah ini, maka sekarang saya juga harus punya strain transformation. Jadi X dan Y ini kalau saya sudah melihat begini, saya ingin tahu tegangan di dalam suatu sudut tertentu. Ini jarang saya tanya ke Pak Jarod, tidak diajarkan di dalam MKM mengenai strain transformation. Masalahnya ini nanti akan saya pakai di komposit. Jadi saya terpaksa harus menceritakan mengenai Moore circle bukan hanya untuk tegangan, tapi juga untuk ya. Good. Dan nah bedanya adalah jadi strain can be transformed and can form invariance in the same way of stress. Jadi sama dengan itu. Hanya perbedaannya adalah kalau nanti sigma menjadi epsilon, kalau tau itu gamma per 2. Karena kalau matriks transformasinya agar sama antara stress dan strain, maka gamma itu dibagi 2. Anda tahu gamma tadi, kalau Anda masih ingat, gamma itu adalah penjumlahan sudut kan, theta 1 plus theta 2. Jadi ada 2 sudut yang dijumlahkan. Jadi akibatnya adalah nanti kalau transformasi ada matriks transformasi dibagi 2. Kalau Anda menggunakan matriks transformation. Tapi kalau pakai Moore circle gampang saja, tapi hanya ingat bahwa theta ini akan menjadi gamma. Ya. Jadi Jadi ini adalah epsilon dan ini adalah gamma begitu. Ya. Dan Anda nanti bisa mencari. Jadi kalau saya punya satu komponen mendapatkan epsilon X dan gamma berapa dan epsilon yang lain gamma per 2, Anda bikin lingkaran Moore-nya dan dapatkan juga lah. Ini akan dapatkan E di sini yang maksimal di sini. Ini adalah invariance. Oke, ini lingkaran Moore-nya. Kalau di komposit nanti saya tidak menggunakan lingkaran baru, tapi sebenarnya ada namanya matriks transformasi matriks yang akan mengubah dari koordinat satu ke koordinat lain. Tapi kalau digambar itu akan menjadi Moore circle seperti ini. Ya, jadi Moore circle bukan hanya stresses, sekali lagi yang penting, tapi Moore circle adalah juga strain tegangan. Oke ya. Nah, akibatnya, sekarang setelah kita dapatkan strain, apa tuh elastisitas? Elasticity ya. How do you mean the stiffness of material? Apa itu stiffness material? Ada yang ngerti nggak? Apa itu stiffness dari material? Kekakuan suatu material. Young's modulus elastisitas. Masa? Lupa? Nggak ada yang ingat? Intinya sih gaya yang dibutuhkan untuk menyebabkan suatu bahan itu mencapai kepanjangan yang kita bilangnya unit kepanjangan aja. Baik, very good. Jadi sebetulnya itu hubungan antara gaya dan deformasi.
Dan itu menjadi stiffness kan? Ingat itu, waduh. Oke. Jadi kalau saya punya kurva, ini adalah P, gitu ya. Ini adalah delta L atau perubahan panjang, atau nanti juga panjang. Maka hubungannya linear. Inilah disebut dengan Hookean materials. Kalau kemudian ini saya ubah, saya bagi dengan A, maka ini adalah sigma, dan inilah epsilon, dan ini adalah itu. Sehingga nanti E-nya ini, di sini modulus elastisitas, itu adalah sama dengan tangen alfa. Ya, saya nggak sempat tulis. Ini alfanya. Oke, ini adalah disebutkan Hookean materials, di mana nanti hubungan antara tegangan dan regangan atau gaya dan deformasi itu masih linear. Jadi artinya berapa banyak sih gaya yang dibutuhkan untuk meregangkan suatu benda. Ya, dan Hooke bisa cerita sedikit. Itu hidup yang sejaman dengan Newton, tapi lebih tua Hooke. Robert Hooke. Dan Robert Hooke itu pintar, tapi tidak sepintar Newton. Newton itu gila matematikanya. Tapi Hooke itu lebih orang-orang yang lebih down to earth. Dia menemukan hukum Hooke itu dengan cara spring. Spring dibebani, dapat deformasi, tambah bebannya lagi, dapat deformasinya, dihitung, dan dia mendapatkan ternyata itu linear. Dan dia kemudian menawarkan namanya the springness of materials. Dia membuat lampu-lampu, dia membuat mikroskop yang pertama, dan hal-hal ini. Dan dia menjadi presiden dari Royal Academy of Sciences di Inggris, gitu ya. Tapi masalahnya pada suatu ketika tertentu dia bentrok dengan Newton. Baik secara pribadi maupun secara keilmuan. Dan Newton jauh lebih pintar dibanding Hooke dalam mathematics. Bentroknya sangat pribadi dan sangat parah gitu. Sehingga ketika Hooke itu meninggal dan diganti presidennya itu diganti sebagai presiden Royal Academy of Sciences, diganti oleh Newton, maka Newton menghilangkan semua karya Hooke. Bahkan gambar-gambar mukanya si Hooke itu dihilangkan semua, dihancurkan semua. Akibatnya nanti mekanika struktur itu terlambat selama 1 abad. Sampai kemudian orang Prancis namanya Cauchy itu menemukan konsep stresses. Newton memang dikabarkan pintar sekali, tapi dia juga iri dan galak gitu ya. Dan dia nanti bentrok sama Leibniz dalam mathematics. Mungkin Brian lebih tahu. Newton menemukan model mathematics untuk plasma diferensialnya, tetapi Leibniz juga menemukan yang sama dengan cara yang berbeda. Dan Leibniz itu sekarang kita menggunakan Leibniz karena Leibniz lebih canggih. Tapi Newton tidak begitu suka dengan Leibniz, sehingga dia membuat suatu komentar yang menyakitkan hati. Dan sampai dirapatkan di Royal Academy of Sciences dan mengatakan persamaan diferensial itu miliknya Newton. Gitu ya. Newton hebat sekali, tetapi sifatnya agak tidak bagus. Nah, salah satu korbannya adalah mekanika struktur yang Robert Hooke. Oke, jadi sekarang kalau Anda melihat gambarnya Robert Hooke, itu bukan gambar sebenarnya, tapi gambar orang yang dulu membayangkan Robert Hooke itu seperti apa dan dibayang. Oke, menarik sejarah. Jadi sejarah sains itu sangat menarik. Baik, oke ini Hooke, ya. Oke, jadi stiffness itu adalah
yang modulum ya yang modulus. Nanti ditemukan oleh Robert Young sebetulnya. Robert Young itu salah satu matematikawan juga, tetapi bahasanya jelek. Oke lah. Robert Young itu ahli yang juga tahu mengenai hieroglyphic. Jadi dia bisa membaca huruf-huruf Mesir. Pintarannya di situ. Sehingga kalau dia membuat suatu definisi itu jelek banget gitu. Oke. Tapi nanti kemudian Cauchy, Young, kemudian itu meneruskan karya-karya. Baik. Nah, ini hook. Kalau ada sigma X, sigma Y, ini daerah-daerah yang linear, ini disebut dengan Young's modulus, di mana sigma XX, tegangan X, sama dengan E dan E adalah modulus Young. Sampai ke arah yielding dan nanti ke arah rupture. Nah, di daerah linear inilah yang disebutkan daerah Hookean materials. Nanti kalau daerah ini daerah plasticity. Tentu saja hubungannya tidak lagi linear di daerah sini. Hubungannya mempunyai suatu persamaan yang nanti kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli yang lain di daerah plasticity istilahnya. Ya, sedangkan di daerah linear ini berlaku hukum Hooke. Baik, nah hubungannya adalah kalau linear adalah sigma XX sama dengan epsilon X, dan kalau dia multi load dan ada Poisson ratio, Anda tahu Poisson ratio, ada Poisson ratio dan Poisson ratio-nya harganya positif, sehingga kalau saya ini, ya, saya tarik, maka akan terjadi deformasinya kan, gitu ya. Di daerah ini akan melar, memanjang, sebelah ini akan mengecil. Ya, ini karena disebut dengan Poisson ratio-nya positif. Ya, itu kan menjadi konsekuensi nanti kalau kita bicara mengenai bending of plates. Nah, sekarang ditemukan material yang disebut dengan material auxetic, terutama untuk foam, untuk busa itu digunakan material auxetic yang Poisson ratio-nya negatif. Jadi kalau saya punya struktur begini, gitu ya, saya tarik, maka dia akan mengembang. Dia akan jadi mengembang. Susah saya gambarnya. Jadi dia akan mengembang. Dan kalau ditekan, dia akan mengkerut semuanya. Jadi kalau saya tekan, maka dia akan mengecil. Dia akan mengecil. Gitu. Itu namanya material auxetic yang Poisson ratio-nya negatif. Jadi kita membuat struktur yang bersifat nanti auxetic. Jadi kalau saya tarik strukturnya tersebut, dia akan mengembang sini. Kalau saya tekan, dia juga akan. Nah, itu beberapa konsep mengenai auxetic banyak dipakai, sekarang banyak dipakai, dan teman-teman di struktur ringan termasuk saya lebih banyak meneliti mengenai auxetic. Nanti aplikasinya banyak. Oke ya, oke. Jadi ini persamaan, ini adalah persamaan Hooke untuk regangan akibat tegangan-tegangan yang multi-axial dan ada Poisson ratio. Ya, Poisson ratio itu harganya kira-kira 0,3 lah untuk struktur metals biasa. Oke, nah sehingga kalau saya secara 3 dimensi, ya, ini kalau saya punya epsilon X, epsilon Y, epsilon Z, tergantung dari sigma X, sigma Y, sigma Z, kemudian nanti ada tau XY, gamma XY, ada gamma XY, regangan-regangan geser, kan ada 6 komponen ya. Ada 6 komponen tegangan, ada 6 komponen regangan. Jadi secara 3 dimensi, saya punya matriks 6 kali 6. Secara 3 dimensi,
Saya punya matriks 6 kali 6 yang berbentuknya seperti ini. Ya, pusing kan? Jadi epsilon XX, ini A11 sigma X, A12 sigma Y, A13 sigma Z, A14 tau YZ, A15 tau XZ, A16 tau XY, dan seterusnya. Sehingga kalau saya punya dibuat matriks, secara general 3D, satu material, maka kita punya 6 kali 6 stiffness matrix, atau ini compliance matrix istilahnya, yang menghubungkan antara regangan dan tegangan. Pusing kan? Saya juga pusing kalau sudah sampai 6 kali 6. Ini fully anisotropik istilahnya. Material yang fully anisotropik, yang tergantung macam-macam. Kalau Anda tarik, maka dia akan melengkok-lengkok macam-macam. Ya, nanti kalau kita bicara di komposit, kalau Anda tertarik, saya akan menerangkan lebih banyak mengenai anisotropik. Karena kemudian kita punya macam-macam apa namanya popol. Jadi ini fully anisotropik 6 kali 6. Nah, untungnya material yang ada di dunia ini jaranglah yang anisotropik murni dalam 3 dimensi. Pasti ada daerah simetri. Nah, kalau punya daerah simetri, contohnya adalah ini 6 kali 6 ya. Namanya ini kalau 66, ini adalah apa namanya? Fully anisotropik. 66. Dan ini compliance matrix istilahnya, hubungan antara regangan dan tegangan. Oke, nah apa namanya? Untungnya, kalau orang Indonesia akan senang untungnya. Untungnya material kita yang ada itu tidak semuanya anisotropik, fully anisotropik. Ada yang disebut dengan orthotropik material. Orthotropik material itu seperti apa? Contohnya nanti komposit. Komposit itu kalau saya punya plat begini, nanti ada arah-arah serat ke sana. Ini mempunyai daerah simetri karena di sini simetri, di sini simetri. Jadi dia punya 2 bidang simetri. Karena dia punya 2 bidang simetri, nanti maka banyak matriks-matriks ini, komponen-komponen isinya ini akan sama dengan 0. Untungnya, sehingga nanti tidak terjadi couple. Oke, nanti kita bicara mengenai komposit, jadi saya kadang-kadang mix. Tetapi ini enaknya, betul. Jadi hanya ada di sini. Ya, itu 3 dimensi. Nah, nanti kalau isotropik, nah lebih gampang lagi. Isotropik itu seperti metals, aluminium, steel, baja, dan struktur-struktur material lain yang Anda biasa pakai di dunia ini, itu isotropik. Enaknya adalah nanti sama, A1, A2, A3 sama dengan per E, A1, 2 kosong ratio dibagi E, dan A4 itu seperti di mana G-nya pakai E. Jadi di isotropic materials, kalau Anda bicara mengenai aluminium dan baja, Anda hanya butuh materialnya, sifat material itu hanya 2. Modulus elastisitas, E, dan Poisson ratio. Dan Poisson ratio kira-kira harganya 0,3. Anda ingat misalkan aluminium itu modulus elastisitasnya kira-kira 70 GPa. Masih ingat material. Kemudian kalau baja itu kira-kira 210 GPa. Ya, dan G-nya bisa. Jadi kalau isotropic materials sangat mudah jadi. Nah, kan? Jadi epsilon X di 1, ini kalikan per E. Nah, gampang toh? Semuanya 0 dan ini sama-sama semua, sehingga mudah. Nanti dalam perhitungan mudah. Oke? Nah, apalagi ini 3 dimensi, materi 3 dimensi. Karena apa? Kita perlukan 3 dimensi. Nanti Anda akan mengalami atau dalam tugas akhir membuat finite element
pakai elemen 3D, itu pasti. Jadi harus ada pengertian mengenai model elastisitas dalam arti 3D ini. Ya, nah kalau sudah 3D begini, yang isotropik yang menarik. Sekarang bagaimana kalau plane stress? Ini 3D ya. Kalau plane stress itu apa? Plane stress itu kan sigma z sama dengan 0, tau yz sama dengan 0, tau zx sama dengan 0. Ya kan? Ini tidak ada. Nah, akibatnya kalau plane stress gampang nanti. Ini hilang, karena ini hilang ya. Ini maka seluruh jalur ini akan menjadi hilang. Kemudian ini juga hilang, dan juga ini juga hilang, gitu ya. Dan ini nanti juga hilang, YZ juga hilang, dan ini juga hilang, gitu ya. Dan karena epsilon Z-nya juga hilang, itu maka kita dapatkan yang namanya plane stress itu adalah epsilon X sama dengan ini. Masih ada epsilon Z, meskipun nanti dikalikan Poisson ratio, sehingga kalau dikalikan Poisson juga kecil sekali. Dan ini. Oke ya, jadi hubungan plane stress dalam 2 dimensi akan menjadi besar. Dan kalau kita punya stiffness matrix, akan menjadi, apa itu stiffness matrix? Stiffness matrix itu adalah, matriks yang apa nih? Ini adalah sigma, kalau epsilon sama dengan A kalikan sigma, sigma adalah C kalikan ini adalah stiffness matrix. Jadi dia adalah apa namanya? Lupa saya. Inverse. Ya. Jadi C itu adalah inverse dari A. Matrix. Gitu ya. Kalau dia matriks A, sehingga dalam 3 dimensi kalau isotropik nanti akan seperti ini, inverse-nya. Dan kalau nanti kemudian 2 dimensi akan lebih sederhana. Baik, saya sudah menerangkan mengenai konsep regangan dan juga konsep hubungan antara regangan dan tegangan yang disebut dengan stiffness matrix atau matriks kekakuan. Mungkin Anda bingung, kenapa sih ngomong nerangin stiffness matrix yang pusing-pusing 2 dimensi, 3 dimensi. Sebab kalau Anda nanti masuk ke finite element, untuk struktur ya, orang-orang struktur yang akan masuk ke finite element, maka Anda harus mengetahui mengenai stiffness matrix. Karena nanti dalam finite element itu digabung, merupakan gabungan dari matriks kekakuan tiap-tiap elemen dari struktur tersebut. Ya, jadi harus Anda mengenal. Dan hubungannya adalah hubungan antara tegangan dan regangan. Artinya apa? Kalau struktur tersebut saya berikan suatu tegangan, maka saya bisa mencari regangannya kalau saya tahu stiffness matrix. Dan stiffness matrix itu positif, karena di sini selalu positif, harga ini selalu positif, dan selalu bersifat simetri. Jadi sifat dari stiffness matrix adalah positif dan simetrik, sehingga selalu bisa dipecahkan secara numerik. Ya, jadi kalau stiffness matrix, jadi kalau saya berikan satu struktur, saya berikan satu gaya, saya pecahkan dengan stiffness matrix atau dengan Fatterman, pasti akan selalu ada solusinya, karena matriksnya nanti disebut dengan matriks yang definite positif. Anda udah kenal lah matematika definite positif dan sebagainya. Ada pertanyaan? Permisi Pak, izin bertanya. Ya, siapa ini? Saya Rifki Aditya Pak. Bisa dibuka video Anda supaya saya tahu? Oh ya, bisa Pak. Sebentar Pak. Sebentar aja. Oke, baik, silakan Rifki.
Saya ingin bertanya Pak, untuk yang tadi di bagian awal yang tentang strain itu, yang titik P sama Q itu berarti dari awal emang perpindahannya berbeda ya Pak? Oh ya, karena kan gini, kalau Anda punya struktur yang saya gambar di sini aja ya. Katakanlah saya punya struktur yang terus ini ada titik P, ini titik Q, gitu ya. Ini titik P, ini titik Q. Nah, ini yang disebut dengan panjang awal. Titik inilah katakanlah panjang awal ya. Gitu ya. Ini P, ini Q, betul kan ya? Ya. Kalau saya berikan suatu gaya, ternyata ini saya berikan gaya macam-macam, maka kemungkinan bendanya ini kan berubah besar jadi begini ya. Atau berapa apapun juga lah. Gitu ya. Sehingga P dan Q-nya ini mungkin berubah dari sini menjadi sini. Katakanlah. Ini P-nya, ini P aksen, ini mungkin Q ya. Gitu ya. Jadi yang ini tadi udah berubah atau mungkin berubahnya di sini lah supaya Anda tidak pusing. Ya, P-nya akan di sini dan Q-nya akan di sini. Gitu ya? Ya kan? Iya Pak. Jadi ini adalah tadi P dan ini adalah Q dan ini adalah panjangnya delta X. Sekarang P aksen dan Q aksen. Jadi ya, dan dia mulur sehingga yang kita cari adalah perubahan panjang ini dikurangi dengan ini, nanti kemudian dibagi dengan ya. Jadi bayangkan strukturnya bendanya itu ketika mendapatkan gaya macam-macam dia udah berubah-ubah. Jadi bukan hanya begini, tetapi juga miring sehingga nanti bisa terjadi apa? Itu ya Rizky? Baik Pak. Terima kasih Pak. Saya mau nanya. Belum yakin. Sudah Pak. Tapi ada yang mau saya nanyain lagi satu. Apa silakan. Untuk yang tadi itu Pak di matriks yang untuk plane stress terakhir, itu kenapa epsilon Z-nya masih ada ya Pak? Kan dia plane stress begitu. Ya. Kalau yang disebut dengan plane stress itu adalah tegangannya yang nol. Tetapi kenapa terjadi epsilon Z? Karena ada Poisson ratio kan. Jadi meskipun tegangannya ke arah Z itu sama dengan nol, tapi kalau saya tarik di sini, ya tarik kurang tebal nih. Kalau Anda bisa lihat ini ya, kalau plane stress kan gayanya adalah sigma X, sigma Y, dan geser. Kalau saya tarik begini, tentu saja juga akan mengkerut di sini kan, terjadi epsilon Y kan. Tapi juga karena Poisson ratio, sebetulnya ketebalannya juga akan mengecil, menipis. Iya kan? Jadi kalau saya punya ini, saya tarik, pasti juga ke arah ketebalan juga mengecil kan? Iya Pak. Kalau Anda narik karet lah, atau gulali, yang tadinya apa namanya? Tadinya tebal. Kalau Anda tarik, ya, meskipun plane stress karena agak besar, kan nanti ketebalan juga kecil kan? Mengecil kan? Nah, ke arah ketebalan itulah yang disebut dengan epsilon Z. Karena itu dalam arah ketebalan dia adalah epsilon Z itu adalah sama dengan epsilon Y, lihat persamanya, dikalikan dengan Poisson ratio. Ya kan? Jadi tidak ada sigma Z sebetulnya, tapi
karena menipis ke arah ketebalan, dan ini adalah sebetulnya seperti epsilon y dikalikan Poisson ratio. Gitu ya? Meskipun kadang-kadang diabaikan sih. Epsilon z-nya diabaikan kalau plotnya tebal, gede gitu, biasanya epsilon z-nya juga tebal. Karena sudah dikatakan Poisson ratio. Ya. Perbedaan antara plane stress dan plane strain. Ya. Betul ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Yang lain? Permisi, Pak. Ya, silakan Brian. Kalau dulu saat saya belajar gelombang kan ada belajar mengenai elastisitas ini. Nah, katanya batas dari Poisson ratio itu dari -1 sampai setengah. Nah, kalau setengahnya itu kan melalui dilatasi, kita hitungnya itu kalau ya kita buatnya jadi 0 kan dapatnya setengah. Sedangkan -1 ini dapatnya kan dari apa tuh? Tadi stiffness matrix punya. Nah, kalau misal secara fisis untuk Poisson ratio yang positif kan sebenarnya wajar kalau menggunakan kejadian yang di kehidupan sehari-hari. Cuma yang negatif punya sebenarnya apa yang terjadi dengan materialnya sampai Poisson ratio-nya bisa negatif. Baik. Anda benar, Brian. Tadi saya belum terangkan. Poisson ratio itu ada batas, benar, tapi itu secara matematik banget. Jadi saya tidak memberikan apa namanya penjelasan di sini. Poisson ratio untuk material yang biasa itu kira-kira sampai 0,5 ya. Apa namanya jarang mendapatkan sampai lebih dari 0,5. Ada teoretikalnya, saya lupa, tetapi memang ada materi. Jadi benar ada satu batas Poisson ratio. Kenapa oxetic yang Poisson ratio-nya negatif itu memang man-made ya. Jadi kalau man-made itu foam. Saya bisa dapat. Oke, kita masih punya waktu sebentar. Bentar. Oxetic, ada mahasiswa. Ya. Oh, wah, nggak ada ya. Nggak bisa diambil. Jadi ininya apa namanya? Kalau Anda tertarik nanti saya kirimin paper mengenai oxetic, Brian. Anda kirim? Boleh, Pak. Anda kirim saya apa namanya nomor email Anda, di mana caranya? Anda bisa tulis di situ. Kemudian nanti akan saya kirim paper oxetic. Ya, itu man-made itu. Jadi suatu foam yang kita buat, saya dulu ketika masih mengambil S3 tahun 90 ya, kaget juga gitu ya, ada foam yang benar dicontoh. Foam kemudian saya ditarik, itu dia langsung grit gitu. Tekan zret, dia akan zit. This is the negatif Poisson ratio. Dan saya memang dengar, komposit yang bisa dibuat. Komposit itu bisa dibuat Poisson ratio mendekati 0 dan juga untuk berbagai tertentu negatif. Tapi saya belum coba. Tetapi untuk foam itu bagus sekali. Sehingga nanti anti-klastik istilahnya. Kalau dalam bending plat. Jadi kalau bending plat, ya oke lah. Yang lain tahu aja ya. Jadi kalau saya bending begini, sebetulnya di sini tuh cenderung begini. Karena yang namanya double curvature itu sangat sulit. Kalau saya double curvature begini, itu pasti cenderung ke sana. Sehingga kalau saya beginikan, meliot, gitu ya. Meliot kan? Ini karena Poisson ratio-nya positif. Tapi kalau nanti Poisson ratio negatif, kalau saya tekan begini, ini juga bisa menekan begini. Sehingga bisa mendapatkan suatu bentuk yang disebut dengan double curvature. Itu di apa namanya?
sekarang lagi menjadi in di dalam struktur materials. Kita buat foam tertentu atau bentuk-bentuk man-made yang mempunyai negatif possibility. Gitu ya. Kalau tertarik kirim alamat email Anda ke MS Team juga boleh, nanti saya kirim paper-papernya. Ya. Baik, Pak. Ada pertanyaan? Enggak. Betul ya? Oke, jadi saya sudah menerangkan mengenai tegangan dan saya menerangkan mengenai regangan. Nah, minggu depan hari Selasa saya akan menerangkan mengenai beberapa konsep, Seng-Finang Principle, kemudian yang penting juga Airy Function, untuk beberapa buku-buku yang struktur pesawat memang masih membahas mengenai Airy Function, jadi saya akan membahas mengenai Airy Function meskipun cuma satu bab kecil saja. Oke, jadi Selasa rencananya kita akan membahas itu. Saya akan kirim bahan-bahannya hari Senin sehingga Anda bisa baca, termasuk juga video-videonya. Hingga hari Kamis mudah-mudahan kita bisa melakukan kuis. Itu bidang saya. Baik, ada pertanyaan? Enggak ya? Kalau enggak, saya stop videonya. Stop recording.